Bang, ada pesan buat Bang Rasman untuk Firdaus. Oke, Bung Rasman, apa yang kau lakukan mempermalukan istri dan anak-anakmu. Apa yang kau lakukan membahayakan dirimu sendiri. Kau menuduh hakim yang sedang mengadili kamu sebagai koruptor. Kau membahayakan diri sendiri. Kelihatan dia loncat sendiri. Kok tiba-tiba bilang, aku nggak tahu. Kenapa kakiku bisa naik meja. Udah bener-bener Firdaus, otak lu di mana sih sebelum ngomong? Otak lu di mana? Halo para pengacara muda. Contoh kasus perbuatan dua oknum pengacara dan kawan-kawannya yang teriak-teriak menghina sana sini, jangan kalian tiru. Hanya karena perbuatan mereka dalam satu hari akan berubah nasib mereka. Baik sahabat sekalian, selama ini di berbagai media sosial sering kali kita perhatikan dan kita lihat, yaitu Rasman Arif Nasution dan juga Firdaus Oibobo, baik di acara talk show ataupun juga beberapa kesempatan diwawancarai oleh para awak media, atau juga dalam kegiatan press conference yang mereka lakukan atau mereka adakan. Seringkali mereka melakukan penyerangan-penyerangan terhadap Hotman Paris Hutapea dengan mengatakan Hotman yang hanya membangga-banggakan kekayaan dan juga mengaku sebagai pengacara internasional, tetapi sungguhnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan Rasman ataupun Firdaus Oibobo. Apakah benar demikian, sahabat sekalian? Tentu publik Indonesia tahu ya sepak terjang dari ketiga pengacara yang cukup terkenal ini ya. Dan dalam video ini kita akan mendengarkan bagaimana komentar dari Hotman Paris untuk meladeni serangan-serangan yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution maupun juga Firdaus Oibobo terkait kasus atau kisru yang sementara terjadi dan cukup viral, di mana sampai terjadinya keributan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam video ini kita akan mendengarkan bagaimana Hotman memberikan catatan, memberikan pernyataan yang cukup menohok buat Rasman dan juga Firdaus. Seperti apa komentar dari Hotman? Mari kita ikuti video-videonya. Bang, ada pesan buat Bang Rasman untuk Firdaus. Oke, Bung Rasman, apa yang kau lakukan mempermalukan istri dan anak-anakmu. Apa yang kau lakukan membahayakan dirimu sendiri. Kau menuduh hakim yang sedang mengadili kamu sebagai koruptor. Kau membahayakan diri sendiri. Kamu teriak-teriak, kamu bilang tidak takut di penjara, bohong. Karena justru karena kau takut di penjara, makanya kau teriak-teriak. Kau mencoba mencari perhatian orang. Untuk Firdaus, hei Firdaus, kau pengacara dari mana sih? Aduh, tingkah lamu itu benar-benar, udah deh. Saya sudah jadi pengacara hampir 40 tahun dan bukan sekedar ngomong kayak lo. Lu baca dalam sejarah hukum Indonesia itu, hampir semua konglomerat gue yang pegang, semua perkara internal gue yang pegang. Lu apa sih? Yuk ngaca dong dirimu, ngomong aja sana sini di mana di media, nggak tahu logikanya sama sekali nggak ada. Malu dong dirimu sendiri ya. Oke? Semua orang sudah, ratusan juta penduduk Indonesia telah mengejek Rasman dan Firdaus. Kasihan orang tuamu, kasihan anak binimu. Dia nih, begini dong gaya pengacara dong ya. Nanti gua pinjamin kau satu, mau yang mana? Ya? Mau yang mana? Mau sepatu gua? Dia nih keren nih. Oh, ratusan juta, benar ratusan juta dari hasil ya. Jadi orang punya harisma itu karena orang tahu dia bermutu, berkualitas, nggak sekedar bohong sana sini, berkuak-kuak nggak jelas ya. Oke, contohlah gaya gua. Anda mau jalan-jalan, nanti saya bawa naik Lamborghini. Lamborghini terbaru sudah datang, yang lama juga ada, mobil gue banyak di garasi gua. Itu namanya baru pengacara. Oke? Hai Rasman dan Firdaus, ya. Kasihan dulu. Kelihatan dia loncat sendiri. Kok tiba-tiba bilang, aku nggak tahu. Kenapa kakiku bisa naik meja. Udah bener-bener Firdaus, otak lu di mana sih sebelum ngomong? Otak lu di mana? Dari video kan jelas kau naik sendiri, kan ada videonya, naik sendiri,
bergaya di atas meja. Makanya otakmu itu pakai dong Firdaus, ya. Gue pengen lihat botaknya itu dulu dari terdakwa di kasus kedua, ya. Pada saat nanti dia duduk di terdakwa kedua, saya akan say hello dengan begini. Ini dong botak, gitu loh. Kalau mau menambil hati wanita dengan gini, ya, dengan Lamborghini, bukan dengan janji-janji kosong, gitu loh. Dia ini kegantengan gue ini, ya. Jadi dompet tebal, muka juga oke, nah gitu loh. Nggak sebanding gue sama dia. Orang gue dia mau coba saingan sama gue. Bagaimana coba dari pengacara dari daerah, aku pun nggak kenal dia. Aku nggak kenal dia. Sementara saya udah 38 tahun, 25 tahun dalam perkara-perkara bisnis internasional. Saya 4 tahun di Australia dengan pengacaranya 700 orang. Oke, semua orang sudah ratusan juta penduduk Indonesia telah mengejek Rasman dan Firdaus. Kasihan orang tuamu, kasihan anak binimu. Dia nih, begini dong gaya pengacara dong, ya. Nanti gue pinjamin kau satu, mau yang mana, ya? Mau yang mana? Mau sepatu gua? Dia nih keren nih. Oh, ratusan juta, benar ratusan juta dari hasil, ya. Jadi orang punya harisma itu karena orang tahu dia bermutu, berkualitas, nggak sekedar bohong sana sini, berkuak-kuak nggak jelas, ya. Oke, contohlah gaya gua. Anda mau jalan-jalan, nanti saya bawa naik Lamborghini. Lamborghini terbaru sudah datang, yang lama juga ada, mobil gua banyak di garasi gua. Itu namanya baru pengacara, oke? Hai Rasman dan Firdaus, ya. Kasihan dulu. Jadi kalau Rasman mendengar ini, emang lu nggak tahu gua itu punya harisma. Kenapa punya harisma? Akhirnya menjadi dianggap playboy. Playboy itu tidak selalu negatif loh. Playboy itu adalah orang-orang yang punya kelebihan. Banyak bintang film Hollywood playboy. Karena apa? Memang gua sukses, memang gua berhasil, ya. Jadi itu kelebihan. Jadi kalau nanti di persidangan disebutkan saya itu gini-gini sama saya, gua akan bilang iya, benar-benar. Emang gua terang-terangan punya aspek, so what? Ya, ngapain pun saya dengan aspek itu kan tidak ada. Kalau mau sama mau, ya memang nggak ada masalah, nggak ada urusan dia. Itulah salah strategi mereka. Yang paling fatal adalah mengejek, menghina hakim yang sedang mengadili dia. Benar-benar dia itu tidak ada otak pengacara, membahayakan dirinya sendiri. Orang kayak gini nggak boleh lagi bersidang. Mahkamah Agung harus segera memerintahkan Ketua Tinggi cabut SK berita acara sumpah. Kalau itu dicabut, tidak akan bisa lagi bersidang seumur hidup. Berarti bisa dibilang ini karir akhir dari Rasman dan Firdaus setelah dilaporkan dan nantinya bakal masuk penjara gak sih Bang? Secara bisnis karir dia sudah hancur. Karena klien mana yang mau pakai pengacara seperti itu? Kalau kamu menangani perkara di pengadilan pakai pengacara seperti itu yang dimusuhin oleh hakim, apa kau mau perkara kamu kalah? Dari segi de facto bisnis, saya yakin dia akan kabur semuanya. Ya. Masa hanya gara-gara sidang tertutup dia marah-marah? Karena dia tahu melawan Hotman Paris itu berat, super berat. Karena apa? Tidak mungkin saya nunggu laporan polisi kalau buktinya tidak ada. Dia menuduh saya sampai 11 kali postingan di Instagram dia disebutkan saya penjahat seks. Oh, gue dipidana jadi dia aja nggak pernah. Kemudian kelainan seks. Siapa bilang kok kelainan seks? Orang semua cewek cantik bilang gue super normal. Ya, itu nggak ada kaitannya dengan masalah yang saya dapat dengan mantan Aspri. Nah, dia mau sidang terbuka, sudah panggil semua infotainment dan TikTok, dia katanya mau buka. Saya hanya satu kali mematahkan dia. Apapun chattingan saya dengan Asmi tersebut, kalau suka sama suka, itu bukan pelecehan. Apalagi di BAP, mantan Asmi itu sudah mengatakan saya tidak merasa dilecehkan oleh Hotman. Itu sudah di BAP begitu. Jadi dia tahu itu, makanya dia sudah susah berkelit dari dakwaan. Makanya dia mau mencari kelemahan saya yang lain, tapi kan nggak ada kaitan. Mau saya ngapain sama
ceweknya pun kalau memang ceweknya tidak merasa dilecehkan, ya nggak, ya strategi dia salah total. Apa waktu kecil dia dikasih nggak aksi sama ibunya? Ada apa gitu loh? Nggak usah pelajari bagi pengajar. Orang biasa pun tahu itu sudah salah total. Ya, dulu lagi gayanya yang ceneneh itu si Firdaus itu, entah pengacara dari mana itu, gua nggak pernah tahu. Ya, kenapa? Mungkin orang bertanya, kenapa Hotman sangat tenang? Begini loh, saya itu punya klien mendunia. Kalau sampai presiden direktur perusahaan-perusahaan klien saya di luar negeri maupun ratusan konglomerat melihat saya berkelahi, honor saya yang miliaran tiap bulan akan hilang. Jadi pertimbangan bisnis, bukannya buat takut sama si botak itu, orang dia cuma bisanya berantem mulu kayak mak-mak, ya, dia persis berantem mulu kayak nenek dia di kampung sana di Padang Sidempuan. Itu makanya gue tenang. Jadi kenapa tenang banget? Yang kedua saya tenang, saya udah biasa menghadapi perkara kayak ini. Saya udah 38 tahun jadi pengacara. Rasman itu bukan ancaman, dia itu hanya dia benar-benar bergaya seperti tante-tante dia di kampung, berantem mulut gitu loh. Berarti menurut abang dia udah ada rasa malu gak sih bang? Udah mendeklarasikan juga katanya masuk organisasi terbaru, tetap pede bisa bersidang. Aku malah bingung apakah dia punya rasa malu atau tidak. Ya, terus dia ngaku-ngaku lagi mau pergi ke tinggal di luar negeri. Hei Rasman, emang lu punya duit tinggal di luar negeri? Hei, punya duit, terus bini-bini kamu mau dibawa ke Singapura? Ya, kalau kau melakukan itu di Singapura, hitungan menit kau udah di penjara, langsung hakim perintahkan contempt of court. Makanya jangan asal ngomong, ya, jangan asal ngomong, ya. Kalau dari segi ekonomi pun, kau sama saya itu kayak bumi dan langit, you are nothing, you nggak ada apa-apanya. Aku nggak sombong, memang klien gue itu ratusan, memang klien gue itu sangat banyak, ya, hampir semua konglomerat gue yang pegang. Bahkan Prabowo klien saya 25 tahun, Hasim adiknya klien saya sampai sekarang. Semua konglomerat gue yang pegang. Karena apa? Saya puluhan tahun jadi dilatih sama pengacara-pengacara bule. 4 tahun saya di Australia. Jadi benar-benar jam terbangnya sudah tinggi. Makanya saya berkelakuan pun tenang gitu loh. Ya. Ada lagi? Oke. Ada pesan gak sih? Senyum-senyum dulu. Bang, ada pesan buat Bang Rasman untuk Firdaus? Oke, Bung Rasman, apa yang kau lakukan mempermalukan istri dan anak-anakmu. Apa yang kau lakukan membahayakan dirimu sendiri. Kau menuduh hakim yang sedang mengadili kamu sebagai koruptor. Kau membahayakan diri sendiri. Kamu teriak-teriak, kamu bilang tidak takut di penjara, bohong. Karena justru karena kau takut di penjara, makanya kau teriak-teriak. Kau mencoba mencari perhatian orang. Untuk Firdaus, hei Firdaus, kau pengacara dari mana sih? Aduh, tingkah lamu itu benar-benar, udah deh. Saya sudah jadi pengacara hampir 40 tahun dan bukan sekedar ngomong kayak lo. Lu baca dalam sejarah hukum Indonesia itu, hampir semua konglomerat gue yang pegang, semua perkara internal gue yang pegang. Lu apa sih? Yuk ngaca dong dirimu, ngomong aja sana sini di mana di media, nggak tahu logikanya sama sekali nggak ada. Malu dong dirimu sendiri, ya. Oke, semua orang sudah ratusan juta penduduk Indonesia telah mengejek Rasman dan Firdaus. Kasihan orang tuamu, kasihan anak binimu. Dia nih, begini dong gaya pengacara dong, ya. Nanti gue pinjamin kau satu, mau yang mana, ya? Mau yang mana? Mau sepatu gua? Dia nih keren nih. Oh, ratusan juta, benar ratusan juta dari hasil, ya. Jadi orang punya harisma itu karena orang tahu dia bermutu, berkualitas, nggak sekedar bohong sana sini, berkuak-kuak nggak jelas, ya. Oke, contohlah gaya gua. Anda mau jalan-jalan, nanti saya bawa naik Lamborghini. Lamborghini terbaru sudah datang, yang lama juga ada, mobil gua banyak di garasi gua. Itu namanya baru pengacara, oke? Hai Rasman dan Firdaus, ya. Kasihan dulu. Untuk PN Jakut seperti apa sih Bang udah melakukan langkah tegas ini? Apa? Pesannya untuk PN Jakut udah melakukan langkah tegas ini? Ya, terima kasih kepada pimpinan Mahkamah Agung, terima kasih kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI,
terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena benar-benar menjaga marwah wibawa dari pengadilan. Tapi ada satu lagi, orang ini tidak ada alasan lagi untuk bisa bersidang. Cabut SK Pengadilan Tinggi tentang SK BAS atau berita acara sumpah sebagai salah satu syarat untuk bersidang. Karena di berita acara sumpah itu isinya adalah saya bersumpah akan menjaga martabat pengacara dan menghormati hukum dan peraturan. Itu salah satu sumpahnya. Kalau itu disumpah berarti sumpah itu dilanggar. Kalau sumpah dilanggar berarti surat sumpahnya harus dicabut. Kalau itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, maka selamanya Firdaus dan Rasman tidak lagi bersidang. Dan kalau mau sesudah nanti kalau bahasa dicabut, kalau Anda mau mencari pekerjaan, silahkan jadi bodyguard juga, cocok lah untuk nakut-nakutin tante-tante di Senen. Ya. Ada lagi? Cukup? Oke. Terima kasih, Bang. Berita viral, halo para awak media, katanya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Wakil sedang di Mabes Polri lagi membuat laporan polisi terhadap 2 pengacara yang melakukan huru hara tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lagi di bagian laporan, jadi kalau Anda mau meliput segera ke Mabes Polri. 2 pejabat pengadilan KPN dan Wakil Jakarta Utara sedang di Mabes Polri membuat laporan terhadap polisi terhadap 2 pengacara itu, ya, lawan Hotman, yang berat melawan Hotman. Oke. Semua dendam sama saya. Dulu dia dipecat sama Richard Lee. Ingat nggak waktu si Richard Lee ada ditahan di Polda kasus laporan dari Kartika Putri ya? Jadi Richard Lee ditahan, pengacaranya si Rasman. Kemudian si Richard Lee mecat si Rasman ini, dan dia sudah memang terlalu banyak dia dipecat oleh klien. Salah satu Richard. Nggak lama sesudah Richard Lee mecat dia, Richard Lee sama saya bikin postingan-postingan tentang kami usaha skincare. Saya dikasih saham untuk memajukan dia punya skincare. Dia kira bahwa aku merebut kliennya. Dia WA saya, kenapa kau rebut Richard Lee? Sampai hari ini dia bukan klien saya bilang. Dan memang sekiranya pun jadi klien saya nggak apa-apa. Tapi memang benar nggak? Disitulah dendamnya dia sama saya. Oke. Kemudian ada aspri saya yang pengen tampil di TV, ya, yang mengatakan mula-mula bahwa dia mulai pengen masuk TV lah, ya. Saya disuruh Hotman berpakaian seksi untuk masuk TV katanya kan. Nah, mulailah dia ngoceh-ngoceh di TV. Itulah kesempatan dia pakai Rasman. Diteleponi lah terus si cewek ini, alasannya dikasih pekerjaan. Tapi lama-lama mau nggak jadi pengacaranya saya gitu loh. Pengakuan si Aspri ini kemudian bahwa ini kasus di frame apa bahasa Indonesia? Saya terlalu biasa bahasa Inggris. Di framing itu direkayasa, diarahkan. Rasman itu hanya mulutnya aja kayak mak-mak, ya, nggak ada yang ditakutin dari dia. Itu aja, saya udah tahu dia. Kalau seorang gangster kan diam-diam dong bertindak, ya. Ya, bukan dengan trio sana dia keliling di ruang sidang, cari ketua, tapi dibikin semua medsos, cari ini. Itu kan kayak berantem di tepi sawah di kampung nenek dia di Padang Sidempuan sana. Bang, maaf. Jangan bawa Padang Sidempuan, itu kampung saya, Bang. Orang Padang Sidempuan loh, Bang. Bang, jadi itu tenang karena saya tahu. Pertama, saya kan sebagai saksi, ya. Jadi saya sebagai saksi, justru saya kapan nih gua buka semua nih kejadian ini gitu kan? Oke. Nah, saya makan ada tenang, bila udah datang malah siuk hanya dengan gini aja. Gua ketawa-ketawa malah. Tapi apa alasan majelis hakim saat itu menghentikan sidang untuk sementara, skor sidang saat itu? Karena dia bawa pengawal itu ada puluhan. Heboh banget. Ya gue juga bawa, punya saya mah bodybuilder, tapi kan beretika semua, ya. Udah ribut semuanya, udah heboh. Sampai ada yang naik meja itu, Pak? Nah itu pengacara yang satu lagi naik ke meja, dia bilang dia nggak tahu kenapa saya tampil di meja katanya. Oke. Nanti kita bahas ya, Bang. Tapi kita juga mau kasih lihat, ini ada pernyataan dari Bang Rasman ya, yang menyebutkan Bang Rasman gak takut sama abang. Bang Rasman jangan tinggalkan Indonesia dulu lah, Indonesia masih butuh Bang Rasman ya. Tanggapannya Bang Hotman?
pernyataannya itu justru saya kan lebih hebat dari psikolog karena saya udah 38 tahun menginterview orang. Pernyataannya itu justru menggambarkan dia sangat ketakutan masuk penjara. Dia sangat ketakutan. Asumsi psikologi abang. Ya itu dari psikolog itu. Dia sangat ketakutan. Ya, makanya dia grogi begitu. Udah deh, saya udah 38 tahun, dia masih jauh, adik kelas gua jauh di mana, cucu saya dia dari segi praktek. Itu menggambarkan kejiwaan yang takut di penjara. Bang, gini loh bang, abang kan sama Bang Rasman tuh rekan sejawat ya. Dia bukan rekan gua kenal dia. Tapi sama-sama. Rekan bagaimana? Sama Jangan salah dong Mas Ria. sama pengacara loh bang. Iya, tapi dia pengacara pinggiran. Maksud abang tuh saya nggak paham. Pengacara pinggiran tuh apa ya bang? Pengacara pinggiran, praktek di daerah, kasus-kasus kecil, kasus-kasus receh gitu loh. Oke. Ya kayak misalnya yang kemarin lawan sama putrinya Nikita, ya itulah yang banyak yang gratis. Jadi penting kan masuk medsos, jalan sana sini. Kalau saya kan pengacara 1000 naga. Abang, tapi kalau abang mengeluarkan. Halo para pengacara muda. Contoh kasus perbuatan 2 oknum pengacara dan kawan-kawannya yang teriak-teriak menghina sana sini, jangan kalian tiru. Hanya karena perbuatan mereka dalam 1 hari akan berubah nasib mereka. Karena mereka sudah dilaporkan ke Mabes Polri oleh pimpinan Mahkamah Agung melalui KPT dan KPN. Bayangkan dalam waktu dekat mereka akan jadi tersangka. Dan lawannya adalah seluruh hakim di Indonesia. Mana ada lagi yang mau klien sama dia? Mana ada lagi orang yang mau sama dia? Perbuatan mereka itu cocok perbuatan dari ya preman-preman di pasar. Nggak elit sama sekali. Lihat gaya Hotman, tenang, tapi jaringannya berjalan terus. Hari demi hari terjadi perkembangan yang sangat efisien. Tunggu, mudah-mudahan dia punya surat bas akan segera dibatalkan. Mudah-mudahan. Kalau itu sampai terjadi, maka sudah selesailah karir 2 orang itu dan kawan-kawan. Oke? Jangan bilang saya takut. Para teman-temannya bilang gua takut. Ngapain gua takut sama mak-mak? Aduh. Oke? Lihat aku itu silent tapi sukses. Ya. Saya tidak tahu kenapa aku tiba-tiba ada di meja, kaki gue di meja. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Bayangkan kalau pengacaramu seperti kualitas kayak gitu membela perkaramu, ya. Bayangkan betapa hancurnya nasib kasusmu kalau pengacaramu kualitasnya kayak gitu. Saya tidak tahu kenapa aku tiba-tiba naik di meja. Aduh, memalukan. Bagaimana bisa kau punya Lamborghini seperti Hotman Paris dengan aspek yang cantik? Hah? Nggak mungkin lah. Nasibmu sebentar lagi akan lebih parah, ya. Klien-klienmu akan menjauh, ya. Nanti akan Hotman yang menangani klien-klien para konglomerat. Tinggallah kau menonton dengan iri dari samping, oke? Saya tidak tahu kenapa aku duduk di meja. Dasar loh. Memalukan kau, memalukan. Anak SD pun semua ketawa. Ratusan juta penduduk Indonesia mencibir kau, mencibir. Malu, ya. Lihat nasibmu bahkan pakai parah. Oke? Gimana? Oh gitu ya. Hotman dengan mantan klien-klien Desiree dan juga Vena Melinda, dua-duanya saya bela dalam perkara melawan suami. Dulu seorang artis top bilang ke saya, dia tidak mau nikah karena perkawinan itu adalah penjara seumur hidup. Apakah itu benar? Sepertinya benar, karena ternyata Desiree begitu bahagia sekarang. Dulu datang ke saya nangis-nangis, sekarang begitu bahagia, bahkan bisnisnya makin oke, bisnis restoran. Sama juga Vena Melinda, katanya sudah makin dekat dengan orang asing. Dua-duanya bahagia, ya. Yang bahagia selalu walaupun suaminya nakal dikit hanya istri Hotman. Oke? Jadi perkawinan itu kadang penjara seumur hidup. Tapi kalau suaminya royal kayak Hotman, maka menjadi kenikmatan bagi istrinya. Oke.
dia marah karena hakim ngetok palu, sidang harus tertutup. Memang peraturannya begitu. Baik. Karena dia kan sudah menggembor-gemborkan, saya akan buka chattingan dia dengan astrinya. Hakim kalau ada chattingan yang dianggap berbau asusila harus tertutup. Oh, memang seperti itu ya? Ya, itu undang-undang itu. Oke, baik. Wajib. Oke. Ya kan? Itu yang bikin dia marah. Oke. Padahal itu undang-undang, makanya banyak perkara cerai itu selalu tertutup. Baik. Kita nanti akan bahas itu lebih dalam. Tapi kemudian kenapa? sesudah ditutup, dia marah-marah. Hakimnya kan akhirnya kesal meninggalkan ruangan. Betul. Datanglah dia ke saya, ya. Datang tuh mau apa? Ya. Saya nggak tahu lagaknya mau mukul atau apa, saya nggak tahu. Tapi kan aku dengan super tenang karena aku menganggap dia itu hanya seorang mak-mak gitu loh. Seorang nggak ada yang ditakutkan. Dia bukan gangster. Langsung dia kasih tangannya ke saya. Gua dengan jurus simpel aja. Siu. Oi. Langsung tangannya beralih. Itu doang. Oke, kalimat yang disampaikan Bang Kan Rasman. belum ada ngomong. Oh, nggak ngomong sama Karena sekali. baru tangannya begini langsung gua gini, ya, dengan jurus berlian gua. Oke. Ya. Langsung orang-orang pada hampirin. Entah mau apakah dia mukul, saya nggak tahu. Tapi saya dengan tenangnya bahkan gua ketawa langsung shock gitu loh. Dia tangannya baru sampai di sini langsung shock gitu loh. Oke, baik. Jadi tidak ada kalimat yang dilontarkan oleh Belum Bang Rasman sempat, saat itu, ya? belum sempat. Apa dia mau pengen minjam berlian gua, saya nggak tahu. Hakim melihat oknum pengacara mengatakan koruptor. Ya, ini saya setuju. Pak Hotman, ada dua orang yang lagi tren, satunya marah-marah dengan gebrak meja, nggak karuan, satunya lagi di meja persidangan, naik di atas meja. Ini dalam sejarah persidangan di dunia, baru kali ini terjadi di Indonesia. Bahkan lalu menyatakan bahwa itu saya tidak sadar, spontan karena saya ini karateka ini. Ya, jadi sudah itu sudah kalah, poin kalah buat itu yang badannya besar, suka marah-marah, tambah lagi yang naik di atas meja, cocok sudah. Jadi jangan dipakai itu dua orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjelaskan secara detail terhadap masyarakat bahwa apa yang diajukan oleh pengacara internasional untuk mencabut berita acara sumpah saya itu tidak bisa. Ini penjelasan dari Mahkamah Agung. Dan memang tidak bisa. Ya, menurut, ya ini konstruksi hukum ya, ini menurut hukum tata negara. Mana bisa pengacara yang bersumpah kepada Allah SWT yang dilegalkan negara mau dicabut sembarangan. Banyak pengacara yang udah dipenjara saja karena kasus-kasus mencuri uang negara dan lain masih bisa jadi pengacara. Bagaimana itu pelajaran hukumnya itu si pengacara internasional? Udahlah, udah kalah lagi aja kamu sama saya. Udah kalah lagi Hotman Paris. Udah, jangan teriak-teriak. Ya, tuh dengar tuh. Mahkamah Agung loh yang ngomong. Walaupun Firdaus ya sudah dicabut, sudah dipecat oleh KAI, dia sudah masuk lagi ke Feradi WPI. Itulah caranya multibar ya, bukan single bar bos. Ya, single bar pun nggak bisa sembarangan mencabut berita acara sumpah orang. Paling-paling karena sanksi moral, dianggapnya pengacara ini bla 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 itu. Nggak ada bos yang namanya otak itu begitu. Jangan banyak piknik bos. Hotman Paris, jangan banyak piknik, malu kau teriak sana teriak sini, minta perlindungan sana, minta perlindungan sini. Aduh, kasihan sekali kau bang. Udahlah bang, urus cucu, anak, atau abang jual Lamborghini lah. Jual Lamborghini, ayo bareng-bareng sama saya. Seperti saya bagi tanah ribuan meter, hektaran untuk masyarakat. Saya bagi-bagi tanah loh sekarang. Program saya bagi-bagi tanah. Tanah tahu kan bang, Lamborghini mah kecil, harganya berapa? Tanah itu ratusan miliar bang, saya bagi-bagiin bang. Ya, jadi abang udahlah. Abang tidur di rumah, perbaiki akhlak, moral, urus anak cucu. Jangan sok muda terus bang, kasihan aku ngeliat abang. Aku takutnya abang mati mendadak. Udahlah bang ya. Ayo, aku sayang sama abang. Mari kita bagi-bagi tanah. Atau abang happy-happy aja, nggak usah ngurusin saya. Ya, kita tetap fokus pada permasalahan itu, siapa yang cabul sebenarnya. Kita buka di pengadilan. Udah itu aja bang. Saya ngajak abang ya, nggak usah ngurusin mau mecat-mecat saya. Negara aja nggak bisa mecat saya.
Orang saya kerja berdasarkan kuasa kok membela klien saya yang dihukum berapa tahun aja penjara masih jadi pengacara. Udahlah bang ya, makin abang teriak makin malu-maluin, abang dibilang nggak ngerti hukum ya bang Hotman ya. Kasihan aku sama abang. Udahlah, saya ini jujur, bang Hotman itu adalah salah satu orang yang menjadi panutan saya loh, dan menjadi inspirasi saya biar saya menjadi hidup sukses ya. Itu bang Hotman. 3 pengacara Indonesia yang menjadi panutan saya. Satu Bang Yusril Isa Mahendra, kedua Bang Hotman Paris. Bang Yusril karena kecerdasannya, Bang Hotman karena motivasinya untuk hidup sukses. Bang Rasman Arif Nasution orang yang kebal mental, ya, kuat mental. Itu 3 pengacara yang jadi panutan saya di Indonesia. Jadi udahlah, ya, jangan bang. Mari kita bersatu. Saya juga kasihan sama abang. Ya, bukan menghina abang, bukan, kasihan. Jangan ya bang ya. Udah kita sudahi, ya bang ya. Kita sudahi. Mari kita kupas semua permasalahan ini. Abang jangan panik, ya. Abang jangan panik. Udah selalu aja. Kalaupun salah ya salah, kalaupun benar-benar. Ya bang ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika terbukti oknum pengacara itu bersalah, apakah MA berwenang mencabut sumpah oknum pengacara tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah MA akan memblacklist oknum pengacara tersebut? Terima kasih. Ya, yang berhak memberhentikan itu kan organisasi induknya, ya. Ya, organisasi kalau dia peradinya, kalau KI-nya seperti itu, ya. Tapi kalau proses hukum, ya kita nanti penegak hukum, ya. Kalau proses etik nanti organisasinya, ya, organisasi advokatnya seperti itu, ya, seperti itu. Masih ada pertanyaan? Ya. Ya. Kalau misalnya si oknum pengacara ini juga turut meminta perlindungan kepada MA, ini kan hari ini udah melakukan pernyataan sikap. Ya. Nah, responnya apakah oknum pengacara ini juga akan diperlakukan Ya, kalau objektif atau bagaimana? Ya, Mahkamah Agung itu kan bukan lembaga ya perlindungan saksi atau apa ya. Ya, kalau yang lembaga perlindungan saksi kan ada, perlindungan HAM kan ada sendiri kan. Nah, tentunya kan kalau Mahkamah Agung kan bukan bukan merupakan lembaga perlindungan. Ya. Ya kan kita semua tahu kalau berdasarkan undang-undang kita kan lembaga perlindungan ada sendiri, HAM-nya ada sendiri, ya seperti itu. Nah, saya nggak komentar kalau yang itu ya, karena lembaga MA itu lembaga mengadili, ya, lembaga mengadili seperti itu. Ya, seperti Bapak Nabi. Ya, saya tanggapi sedikit tentang blacklist tadi ya. Jadi pengadilan itu tidak punya kewenangan untuk memblacklist seseorang, tidak boleh beracara atau boleh beracara atau tidak. Karena untuk kuasa hukum itu adalah pilihan masyarakat. Silahkan memilih. Oleh karena itu kita menghimbau masyarakat agar oknum-oknum advokat yang arogan, yang sudah terkenal banyak melakukan satu pelanggaran-pelanggaran, tidak dipilihlah menjadi kuasa hukum mereka. Kita begitu. Dan sepanjang kuasa hukum itu memenuhi syarat-syarat, dia masih aktif, punya kartu advokat, kemudian dilantik resmi oleh pengadilan, ya kita tidak punya kewenangan untuk menolak sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum. Jadi kita hanya menganjurkan kepada masyarakat tadi seperti yang saya bacakan tadi, menganjurkan kepada masyarakat nggak usah dipakai lagi lah kalau advokat-advokat yang sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan menghina, katakanlah melakukan contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Saya kira itu. Baik, saya kira cukup pertanyaan dari teman-teman media, dan saya ingin mengulang kembali, menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung, Profesor Yanto, bahwa berangkat dari kejadian yang terjadi tempo hari, kami menghimbau, kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa menjaga
dan menghormati marwah persidangan yang ada, baik itu hakim, polisi, hakim, jaksa, maupun penasihat hukum yang berada di persidangan. Mungkin itu yang bisa. Hotman Paris itu gak ada apa-apanya sama saya, kecil sama saya, ya, bagaikan bumi dan langit, kecil bagi saya tuh Hotman Paris. Halo Hotman, belajar dulu ilmu hukum. Kau kuliah di mana, Hotman Paris? Saya ini pengacara militan yang siap pasang badan untuk klien. Jadi nggak usah kalian eluk-elukan Hotman Paris. Hari ini terbukti Hotman Paris mulai dari persidangan keempat dia kabur dari pengadilan, teriak-teriak pakai handphone, telepon sana, telepon sini, minta SK saya dicabut. Tapi kecil dia. Kau belajar ilmu hukum. Hah? Teriak-teriak bagaikan anak bebek yang mencari induknya, mencari perlindungan. Nggak usah euforia kau Hotman, ya, lawan kau saya nggak akan pernah mundur sekalipun. Orang bisa bilang kau besar, tapi untuk dengan saya, jangan coba-coba kau nggak ada apa-apanya sama saya. Suruh belajar lagi ilmu hukum Hotman Paris, ya. Doktornya dari mana dia? Bicaranya ngaco, literasinya nggak jelas, artikulasinya nggak jelas. Saya pengacara Ribo Dabo, siapa Hotman? Jangankan Hotman Paris, Hotman Ciseng, Hotman Parung, Hotman Poris, Hotman Joglo, gue sikat semua. Gak ada takut-takutnya gue. Gak ada, merinding juga, gak ada takut-takutnya gue. Gue siap kalau Hotman. Gue bilang, Hotman Paris, Hotman Poris, Hotman Joglo, Hotman Ciseng, gue sikat semua. Ya ingat, gue borong semua itu.